Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan materi yang sudah kami dapatkan, yaitu mixing dan agitation gas with gases. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai campuran gas. Campuran gas ini adalah kombinasi dua atau lebih komponen gas dalam suatu sistem tanpa adanya reaksi kimia. Nah, dalam campuran gas ini, setiap komponen tetap mempertahankan sifatnya masing-masing dan mengikuti hukum gas ideal jika interaksi antar molekul dapat diabaikan. Lalu ada dasar dari pencampuran gas. Peralatan khusus jarang digunakan untuk mencampur gas karena gas telah mudah bercampur karena memiliki viskos yang rendah. Aliran turbulen dalam pipa panjang dapat mencampurkan gas-gas tersebut dengan bantuan alat seperti off-rise atau bevel untuk meningkatkan laju alir. Lalu ada mixer. Gas secara inheren menghasilkan campuran gas yang lebih homogen dibanding dengan campuran gas yang dibuat dari silinder. Ketika gas telah dicampur dalam mixer, gas-gas yang mengalir digabungkan dalam kondisi aliran turbulen. Biasanya dengan susunan di mana gas-gas tersebut bertemu dengan sudut yang tepat. Sekarang kita masuk ke aplikasi mixer gas. Yang pertama adalah Shield for Welding. Campuran gas yang umum digunakan termasuk CO2, O2. Kapasitas aliran bervariasi antara 200 SCFH sampai dengan 30.000 SCFH. Selanjutnya, atmosfer for heat treating. Mixer gas digunakan dalam aplikasi perlakuan panas dengan mencampurkan H2 dan N2 sebagai atmosfer tungku. Yang ketiga, modify atmosphere packaging for food. Mixer gas seperti CO2 dan N2 umum digunakan untuk mengemas berbagai jenis makanan, termasuk daging, produk roti, dan keju-kejuan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan desain mixer gas. Yang pertama itu adalah gas mixer surge tank. Beroperasi dengan surge tank, solenoid valve, dan pressure switch. Saat tekanan rendah terdeteksi oleh pressure switch tank karena surge tank terkuras, solenoid valve diaktifkan untuk memungkinkan aliran campuran gas ke tangki hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Yang kedua, gas mixer constant flow. Menggunakan skema yang memastikan tekanan tetap turun secara stabil sesuai dengan batas aliran pada berbagai tingkat laju aliran. Yang terakhir adalah surge tank gas mixer dengan gas analyzer. Menggabungkan surge tank gas mixer dan gas analyzer. Gas analyzer secara konstan memantau gas campuran dengan kursus menarik sampel kecil dari surge tank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Dalton pada materi gas with gases yang kami jelaskan ini. Nah, jadi di dalam campuran gas itu setiap gas berkontribusi pada tekanan total sesuai dengan jumlah molnya. Contohnya itu P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Di mana P1, P2, P3 merupakan tekanan parsial masing-masing gas yang menyatakan bahwa total tekanan campuran gas dalam suatu wadah sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing gas jika gas-gas tersebut berperilaku ideal. Nah, dari materi yang kami jelaskan ini terdapat contoh kasus. Pada contoh kasus pertama yaitu volume gas LPG yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi ledakan. Nah, di dalam kasus ini, sebuah dapur berukuran 4 meter dikali 3 meter dikali 2,5 meter mengalami kebocoran gas LPG. Berapa volume LPG yang diperlukan agar mencapai batas bawah konsentrasi ledakan? Yang sebesar 2% pada volume di dalam ruangan. Nah, pada kasus kedua yaitu perhitungan tekanan gas dalam tabung oksigen medis. Nah, di dalam kasus perhitungan tekanan gas dalam tabung oksigen medis ini, sebuah tabung oksigen dengan volume 10 liter memiliki tekanan awal 150 atmosfer. Jika digunakan di rumah sakit dan tekanan berkurang hingga 50 atmosfer, berapa volume gas oksigen yang telah digunakan pada kondisi tekanan atmosfer, yaitu 1 atm. Nah, dari dua contoh kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal tersebut. Yang pertama-tama kita memerlukan untuk hitung volume dapur. Nah, jadi untuk volume ruangan kita mengalihkannya saja. Jadi 4 dikali 3 kali 2,5 hasilnya 30 meter pangkat 3. Selanjutnya kita harus menghitung volume LPG yang dibutuhkan untuk mencapai 2% dari konsentrasi. Maka volume LPG sama dengan 0,02 dikali 30 sama dengan 0,6 meter kuadrat sama dengan 600 liter. Nah, selanjutnya kita harus melakukan konversi LPG cair ke gas. Jadi 1 liter LPG cair sama dengan 270 liter gas, yang dimana kita dapat tinggal dibagi saja 600 dibagi 270 sama dengan 2,22 liter. Nah, selanjutnya kita memerlukan hitung jumlah tabung LPG 3 kilo.
Yang diperlukan satu tabung mengandung 5,4 liter LPG cair. Maka dari itu 2,22 tadi dibagi 5,4 maka menghasilkan 0,41 tabung. Sehingga kebocoran sekitar 41% dari satu tabung LPG 3 kg sudah cukup untuk menciptakan kondisi ledakan dalam dapur berukuran 30 meter pangkat 3. Nah, selanjutnya kita gunakan hukum Boyle. Pada hukum Boyle ini sama dengan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 dengan diketahui bahwa P1 sama dengan 150 atm dan V1 sama 10 liter, P2 sama 1 atm, dan kita memerlukan mencari V2-nya berapa. Maka dari itu kita kali dulu 150 dikali 10 maka sama dengan 1 dikali V2, yang dimana V2 sama dengan 1500 liter. Selanjutnya kita memerlukan untuk hitung volume yang telah digunakan. Jadi volume yang terpakai sama dengan volume awal dikurang volume sisa. Volume terpakai 1500 dikurang 50 dikali 10 sama dengan 1000 liter. Dalam kondisi tekanan atmosfer, 1000 liter oksigen telah digunakan dari tabung berkapasitas 10 liter bertekanan awal 150 atm. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini terdapat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama adalah pencampuran gas dan karakteristiknya. Yang kedua adalah aplikasi mixer gas dalam industri. Dan yang ketiga adalah pengaturan dan kontrol pencampuran gas. Yang pertama, pencampuran gas dan karakteristiknya, yang berisi tentang gas dapat bercampur secara alami tanpa mengalami reaksi kimia di mana setiap komponen tetap mempertahankan sifatnya. Karena viskositas gas yang rendah, pencampuran sering terjadi dalam aliran turbulen tanpa memerlukan peralatan khusus. Meskipun dalam beberapa kasus, alat seperti orifice atau baffle dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pencampuran. Di poin kedua, aplikasi mixer gas dalam industri. Nah, di poin kedua ini terdapat berisikan tentang mixer gas banyak digunakan dalam berbagai aplikasi proses industri seperti shielding gas dalam pengelasan untuk CO2 per air, O2 per air, dan juga HI per air, serta perlakuan panas kepada H2 per N2 untuk atmosfer bungkus, serta dapat digunakan pada pengemasan makanan untuk CO2 per N2 yang dapat berguna memperpanjang masa simpan produk seperti daging, roti, dan juga keju. Pemilihan komposisi gas yang tepat sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas dan juga efisiensi dalam berbagai proses industri. Yang poin ketiga, pengaturan dan kontrol pencampuran gas yang berisikan tentang sistem pencampuran gas modern menggunakan surge tank, solenoid valve, serta pressure switch untuk dapat menjaga kestabilan tekanan serta memastikan distribusi gas yang dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, gas analyzer dapat digunakan untuk terus memantau komposisi campuran gas di dalam sistem, yang dimana prinsip kerja pencampuran ini dapat didasari pada hukum Dalton, yang dimana hukum tersebut menyatakan bahwa tekanan total campuran gas adalah jumlah tekanan dari tekanan parsial masing-masing gas yang menyusunnya. Baiklah, terima kasih.